Bayangin deh, operasi tanpa bius, tapi juga tanpa rasa sakit. Kedengarannya mustahil kan? Tapi ini beneran terjadi. Yuk kita bongkar kisah yang hampir aja hilang dari sejarah. Kisah tentang Dr. James S. Dale, seorang ahli bedah yang melakukan ratusan operasi besar dengan metode yang, ya pada masanya seharusnya nggak mungkin ada. Oke, sebelum kita lanjut, biar kita benar-benar paham segila apa penemuan F. Dale, kita harus kembali ke masa lalu. Ke sebuah dunia yang, jujur aja, brutal banget. Di awal abad ke-19, ruang operasi itu lebih mirip ruang penyiksaan. Gak ada yang namanya anestesi. Pasien diikat kencang, paling-paling dikasih sedikit alkohol, dan harus nahan setiap sayatan pisau dalam keadaan sadar sepenuhnya. Dan ini pertaruhannya. Peluang kamu selamat dari meja operasi itu, ya 50-50. Setengah mati. Dan bukan cuma karena pendarahan pas operasi, tapi juga karena syok dan infeksi setelahnya yang seringkali jauh lebih mematikan. Ini beneran pertaruhan nyawa. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal ngikutin perjalanan luar biasa Dr. S. Dale. Kita mulai dari dunia medis yang mengerikan tempat dia kerja, terus kita selamatin eksperimen radikalnya, kita juga akan lihat kesuksesannya yang gila-gilaan, dan tentu aja pengawasan ketat yang dia hadapi sebelum sebuah penemuan baru mengubah segalanya. Dan terakhir, kita akan ungkap warisan aneh yang dia tinggalkan. Oke, kita mulai dari bagian pertama, masa lalu operasi yang brutal. Di zaman ini, ahli bedah yang hebat itu bukan yang paling rapi jahitannya, tapi yang paling cepat. Tujuannya cuma satu, selesain penderitaan pasien secepat mungkin. Karena setiap detik pisau itu menyayat adalah penderitaan yang murni. Sekarang, bagian 2. Yuk kenalan sama tokoh utama kita, Dr. James S. Dale. Dia lulusan Universitas Edinburgh yang kerja untuk East India Company di Bengal. Nah, disinilah, di tengah panas dan wabah penyakit, dia bakal melakukan sesuatu yang mengubah segalanya. Nah, ini dia momen kuncinya. Tanggal 4 April 1845. S. Dale harus mengoperasi seorang narapidana untuk kedua kalinya. Dan pasien ini udah trauma banget sama rasa sakitnya. Karena udah bener-bener putus asa dan cuma modal baca buku, dia nekat nyoba sebuah teknik aneh yang disebut mesmerism. Dan metodenya jujur aja aneh banget. Pasien dibaringin di ruangan gelap, terus S. Dale bakal nunduk, natap tajam ke mata pasien, lalu bikin gerakan kayak cakar di atas tubuhnya, dari kepala ke perut, sambil niupin napas pelan-pelan ke wajah mereka. Proses ini bisa makan waktu berjam-jam, kadang bahkan berhari-hari. Hasilnya benar-benar di luar nalar. Dalam sebuah kasus operasi tumor wajah yang super rumit, S. Dale nulis sendiri. Pasiennya nggak bergerak sama sekali, padahal lagi di operasi besar loh. Begitu sadar, dia sama sekali nggak inget apa-apa. Ini udah bukan kayak medis lagi. Ini kedengerannya kayak sihir. Kita lanjut ke bagian 3, kesuksesan dan pengawasan. Tentu aja berita tentang operasi tanpa rasa sakit ini nyebar kayak api. Semua orang ngomongin, mulai dari yang kagum sampai yang, ya, curiga. Nah, ini yang benar-benar bikin melongo. Lihat aja bedanya. Angka kematian operasi yang biasanya nyampe 50%, di tangan S. Dale, anjlok jadi cuma 5-8%. Ini bukan cuma soal ngilangin rasa sakit, ini soal nyelamatin nyawa dari syok pasca operasi yang mematikan. Dan skala kerjanya bukan main-main. Selama 6 tahun, dia melakukan 345 operasi besar dan ribuan prosedur kecil. Semuanya tanpa rasa sakit. Lihat deh angka untuk tumor skrotum. Itu operasi yang super sulit. Dan waktu itu umum banget di India karena penyakit filariasis. Biar kalian bisa bayangin, ada satu kasus yang gila. Seorang pasien bernama Guru Chuanxia punya tumor skrotum seberat 36 kg. Saking besarnya, dia sampai pakai tumor itu buat jadi meja tulis. Dan S. Dale berhasil ngangkat tumor itu. Pasiennya selamat. Luar biasa. Hasilnya emang luar biasa. Tapi pertanyaan besarnya muncul. Apa pasien-pasien ini benar-benar nggak ngerasain sakit sama sekali? Nah, disinilah ceritanya jadi rumit. Bahkan dari catatan S. Dale sendiri, kita nemuin bukti yang bertentangan. Dia nulis ada pasien yang gerak-gerak, mengerang, bahkan ada yang teriak di tengah operasi. Pembelaan S. Dale, mereka mungkin ngerasain sakit, tapi setelah sadar, mereka sama sekali nggak akan ingat. Kecurigaan ini akhirnya memicu investigasi resmi dari pemerintah tahun 1846.
Sebuah komite mengamati langsung operasinya dan melaporkan apa yang mereka lihat. Beberapa pasien nunjukin gerakan kejang, tubuhnya menggeliat, wajahnya kelihatan kesakitan banget, dan denyut nadinya melonjak tinggi. Ini semua tanda-tanda kalau tubuh lagi ngalamin stres yang luar biasa. Hal ini membawa kita ke perdebatan besar di dunia kedokteran waktu itu. Di satu sisi, ada Esdale yang percaya pada magnetisme hewani, sebuah gagasan yang agak mistis tentang transfer energi dari dokter ke pasien. Di sisi lain, ada James Braid yang ngasih penjelasan yang jauh lebih masuk akal. Hipnotisme, sebuah kondisi psikologis murni yang dipicu oleh fokus dan sugesti, bukan cairan gaib. Oke, kita masuk ke bagian 4, revolusi kimia. Karena terlepas dari semua perdebatan ini, nasib metode Esdale pada akhirnya nggak ditentuin sama argumen, tapi sama sebuah penemuan yang sama sekali baru. Coba lihat betapa cepatnya dunia berubah. Tahun 1845, Esdale memulai metodenya. Cuma setahun kemudian, 1846, ether ditemukan. Setahun setelahnya lagi, 1847, kloroform diperkenalkan. Tiba-tiba aja, perlombaan untuk operasi tanpa rasa sakit punya pemenang baru yang jauh lebih cepat dan efisien. Waktu Esdale pulang ke Inggris buat tunjukin temuannya, dia ditolak mentah-mentah. Komunitas medis di sana nolak laporannya, dengan argumen yang terus terang, agak rasis, bahwa metodenya mungkin cuma bekerja pada pribumi India dan nggak akan berlaku untuk orang Eropa. Ya, pada akhirnya kepraktisan yang menang. Buat apa abisin berjam-jam atau bahkan berhari-hari buat nidurin pasien kalau ada zat kimia yang bisa bikin mereka pingsan dalam hitungan menit? Metode Esdale yang lambat, nggak pasti, dan sangat bergantung pada operatornya, jelas kalah telak. Ini membawa kita ke bagian terakhir, bagian 5, warisan yang terlupakan. Karena meskipun metodenya ditinggalin sama sejarah, dampak dari apa yang dilakukan Esdale ternyata sama sekali nggak hilang. Faktanya, tanpa dia sadari, Esdale udah nemuin sesuatu yang luar biasa. Kondisi trans super dalam yang dia ciptakan itu, sekarang di dunia hipnoterapi modern, dikenal sebagai the Esdale state. Sebuah kondisi koma hipnotis di mana tubuh secara spontan bisa matiin asa sakitnya sendiri. Sesuatu yang masih dipelajari sampai hari ini. Dan jangan pernah lupain statistik yang paling kuat ini. Apapun mekanismenya, mau itu energi magnetik atau kekuatan sugesti, metodenya berhasil nurunin angka kematian dari 50% jadi cuma 5%. Itu hasil yang nyata, yang udah nyelamatin ratusan nyawa. Jadi pada akhirnya kita ditinggalkan dengan sebuah teka-teki. James Esdale mungkin salah total soal bagaimana metodenya bekerja, tapi dia 100% benar bahwa metodenya bekerja. Kisahnya yang terlupakan ini jadi pengingat tentang satu misteri besar. Seberapa besar sebenarnya kekuatan pikiran kita untuk ngendaliin rasa sakit? Dan kekuatan apa lagi yang tersembunyi di dalamnya yang mungkin belum kita sadari?